Kalau tak bisa masak sesuai selera suamimu, lebih baik pergi. Hardik sang mertua tanpa ampun. Setiap hari ia dihina dan dibandingkan, padahal menantu tetap sabar meski sering dipermalukan. Hingga suatu pagi, ia tersungkur di dapur. Dan saat dokter mengungkap fakta sebenarnya, mertua syok berat. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Alina. Orang-orang sering bilang aku perempuan yang beruntung. Suamiku bekerja keras, rumah kami besar dan bersih, serta mertuaku dikenal ramah oleh para tetangga. Dari luar, kehidupan kami terlihat seperti potongan gambar keluarga sempurna yang biasa terpajang di kalender dinding. Tak ada suara pertengkaran yang terdengar hingga ke pagar. Tak ada aib yang diumbar ke jalan. Semuanya tampak rapi. Tapi tak semua yang terlihat rapi benar-benar tanpa retak. Aku selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang. Bahkan sebelum ayam berkokok, mataku sudah terbuka tanpa perlu alarm. Tubuhku sebenarnya ingin terus terbaring. Terutama akhir-akhir ini ketika rasa nyeri seperti menjalar dari sendi ke tulang, dari tulang ke dada. Namun aku tak pernah membiarkan diriku terlalu lama memikirkan rasa itu. Aku turun dari ranjang pelan-pelan agar tak membangunkan Raka. Suamiku tertidur lelap dengan napas teratur. Wajahnya terlihat tenang, seolah tak ada beban hidup yang menghimpit. Melihatnya seperti itu selalu membuatku tersenyum kecil. Setidaknya, pikirku, ada satu orang di rumah ini yang bisa beristirahat tanpa kecemasan. Setelah berwudu dan menunaikan salat, aku langsung menuju dapur. Lampu dapur menyala temaram, memantulkan bayangan tubuhku yang tampak lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Aku membuka lemari pendingin, memeriksa bahan yang sudah kusiapkan sejak malam. Hari ini aku akan membuat sayur lodeh dan ayam goreng kremes, makanan kesukaan Raka. Minyak mulai mendesis ketika ayam menyentuh wajan panas. Aroma bawang putih dan ketumbar menguar perlahan, memenuhi ruangan kecil itu. Biasanya, momen seperti ini terasa menyenangkan. Ada kepuasan tersendiri ketika masakan matang dengan sempurna. Namun di rumah ini, kepuasan itu sering tak bertahan lama. Sudah bangun, Lina? Suara itu datang dari arah ruang tengah. Aku menoleh dan melihat Bu Ratna berdiri dengan kain selendang tersampir di bahunya. Rambutnya tersisir rapi seperti biasa. Bahkan di pagi buta, ia selalu tampak siap menghakimi dunia. Sudah, Bu. Ini sedang masak untuk sarapan, jawabku lembut. Beliau mendekat, mengintip ke dalam wajan. Tatapannya tajam, seolah mencari kesalahan sekecil apapun. Kremesnya jangan terlalu tebal. Raka tidak suka yang keras, katanya tanpa menatapku. Iya, Bu. Aku menurunkan api sedikit, memastikan warnanya pas. Tanganku bergerak cepat, meski pergelangan terasa seperti ditarik sesuatu dari dalam. Beberapa menit kemudian, Raka muncul dengan wajah masih setengah mengantuk. Wangi sekali, Lin, ucapnya sambil duduk di kursi makan. Hatiku menghangat. Hanya 2 kata sederhana, tapi cukup membuatku lupa rasa pegal yang tadi menjalar. Namun sebelum aku sempat tersenyum lebih lama, Bu Ratna sudah lebih dulu duduk dan mengambil sendok. Kita lihat dulu rasanya bagaimana. Aku berdiri sambil menunggu. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Sendok itu masuk ke mulutnya. Ia mengunyah perlahan. Wajahnya datar. Kurang gurih, ujarnya singkat. Kamu ini kalau masak seperti tak pakai perasaan. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa nada tinggi, tapi cukup untuk menekan dadaku. Maaf, Bu. Nanti saya tambahkan sedikit garam. Raka hanya diam. Ia tetap makan tanpa komentar tambahan. Aku tahu ia tak ingin suasana pagi menjadi tegang. Ia selalu memilih diam. Dan aku sudah terbiasa dengan itu. Setelah mereka selesai sarapan, aku membereskan meja. Piring-piring kotor kususun rapi di bak cuci. Air mengalir membasahi tanganku yang mulai terasa kebas. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang ketika rasa nyeri itu kembali muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Lina. Panggilan itu membuatku tersentak. Iya, Bu.
Nanti siang tolong bersihkan gudang belakang. Banyak debu. Jangan malas. Saya bersihkan setelah mencuci, Bu. Jangan setelah. Kerjakan cepat. Rumah ini bukan hotel. Aku menunduk. Baik, Bu. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah aku memang kurang? Apakah caraku menyapu tak cukup bersih? Apakah masakanku selalu salah rasa? Atau memang sejak awal, aku tak pernah benar-benar diterima? Dari luar pagar, tetangga sering menyapa dengan senyum. Alina beruntung sekali punya mertua sebaik Bu Ratna, kata mereka suatu sore. Aku hanya tersenyum. Tak mungkin aku menjelaskan bahwa kebaikan itu hanya milik orang luar. Menjelang siang, tubuhku semakin terasa berat. Saat mengangkat ember berisi air, lenganku bergetar. Napasku sedikit terengah. Aku duduk sebentar di kursi dapur, memastikan tak ada yang melihat. Di laci paling bawah, tersembunyi botol kecil berisi obat. Aku menelannya cepat dengan seteguk air, berharap efeknya cukup untuk membuatku kuat hingga malam. Tak seorang pun tahu tentang itu. Raka pernah bertanya kenapa akhir-akhir ini aku terlihat pucat. Aku hanya bilang mungkin kurang tidur. Ia percaya begitu saja. Dan aku lega sekaligus perih. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Bu Ratna duduk di teras bersama dua tetangga. Aduh, dulu Raka hampir saja menikah dengan Nindi, katanya sambil tertawa kecil. Anak itu pintar sekali memasak. Ibunya punya catering besar. Sayang, tidak jodoh. Namaku tak disebut, tapi aku tahu kalimat itu diarahkan padaku. Aku berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Nindi itu luwes. Penampilannya juga anggun. Lanjutnya, aku menunduk, meremas ujung apronku. Malam datang dengan cepat. Setelah makan malam selesai dan dapur kembali bersih, aku masuk ke kamar. Tubuhku serasa dipukul dari dalam. Sendi-sendi terasa panas, kepalaku berdenyut. Raka masuk beberapa menit kemudian. Kamu capek? Tanyanya. Tidak, hanya sedikit lelah. Ia duduk di sampingku. Ibu memang cerewet, tapi maksudnya baik. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Padahal, tidak. Aku tak pernah benar-benar tahu. Lampu kamar dimatikan. Ruangan menjadi gelap, hanya cahaya samar dari luar jendela yang menyusup masuk. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Namun rasa sakit itu kembali datang. Lebih kuat, seperti mengingatkanku bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam tubuhku. Aku menggigit bibir agar tak mengerang. Di rumah yang tampak sempurna ini, aku belajar satu hal, diam sering dianggap sebagai kekuatan. Padahal, kadang diam hanyalah cara paling sunyi untuk bertahan. Pagi berikutnya datang tanpa belas kasihan. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Sendi di jari-jariku kaku, seolah semalaman membeku. Saat mencoba bangkit dari ranjang, ada sensasi nyeri yang menjalar dari pergelangan kaki hingga ke punggung. Aku menahan napas, menunggu rasa itu mereda. Di sampingku, Raka masih terlelap. Wajahnya terlihat lelah akhir-akhir ini. Usaha kecil yang sedang ia rintis belum menunjukkan hasil memuaskan. Beberapa kali ia pulang dengan raut murung, tapi selalu berusaha tersenyum di depanku. Aku tak ingin menambah bebannya. Seperti biasa, aku turun ke dapur lebih dulu. Udara masih dingin. Aku membuka jendela sedikit agar embun pagi masuk bersama cahaya samar. Hari ini aku berencana membuat nasi uduk lengkap dengan telur balado dan bihun goreng. Menu sederhana, tapi biasanya disukai. Tanganku bergerak otomatis. Mencuci beras, memotong bawang, menghaluskan cabai. Namun setiap gerakan terasa lebih lambat. Sesekali aku harus berhenti karena jari-jariku bergetar. Saat santan mulai mendidih, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tengah. Kamu masak apa? Tanya Bu Ratna tanpa salam. Nasi uduk, Bu. Beliau mendekat, mengamati panci dengan ekspresi yang sulit ditebak. Jangan terlalu lembek. Raka tidak suka nasi yang basah. Iya, Bu. Aku mengecilkan api, mengaduk perlahan. Tak lama kemudian, Raka keluar kamar. Rambutnya masih sedikit acak-acakan. Pagi, sapanya. Pagi, jawabku pelan. Kami duduk bersama di meja makan.
Aku menyendok nasi ke piring mereka lebih dulu, memastikan tampilannya rapi. Telur balado kutata di sampingnya. Bu Ratna mengambil suapan pertama. Hening. Aku menunggu, seperti biasa. Kenapa bihunnya terlalu manis? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam sesaat. Mungkin tadi gulanya sedikit kebanyakan, Bu. Maaf. Sedikit? Nada suaranya naik. Ini bukan sedikit. Kamu kalau masak tidak pernah benar-benar memperhatikan. Dulu Nindi selalu menyesuaikan rasa dengan tepat. Nama itu kembali meluncur begitu saja. Raka mengangkat wajahnya. Sudahlah, Bu. Enak kok. Enak apanya? Sahut Bu Ratna. Kamu ini terlalu memanjakan istrimu. Suasana meja makan mendadak dingin. Aku menunduk, berusaha tetap tenang. Nanti saya perbaiki, Bu. Beliau mendengus pelan. Tak bisa masak sesuai selera suamimu, lebih baik belajar lagi. Jangan merasa sudah cukup. Kata-kata itu seperti jarum kecil yang ditusukkan perlahan. Setelah sarapan selesai, Raka berangkat kerja tanpa banyak bicara. Ia mencium keningku sekilas sebelum pergi. Jangan terlalu dipikirkan, bisiknya. Aku mengangguk, meski pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Begitu pintu tertutup, Bu Ratna kembali ke dapur. Kamu tahu tidak kenapa dulu saya lebih setuju Raka dengan Nindi? Aku terdiam. Karena dia punya latar belakang jelas. Ibunya pengusaha catering besar. Keluarganya terpandang. Kalau Raka menikah dengannya, hidupnya pasti lebih mudah. Tanganku berhenti mencuci piring. Saya tidak bilang kamu buruk, lanjutnya, tapi kamu harus sadar diri. Jangan merasa sudah cukup hanya karena sudah sah menjadi istri. Setiap kalimatnya terasa seperti pengingat bahwa aku hanyalah pilihan kedua. Apa kamu benar-benar mencintai Raka? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh pelan. Tentu, Bu. Kalau begitu, buktikan dengan menjadi lebih baik. Jangan sampai dia menyesal. Aku menelan ludah. Saya akan berusaha. Beliau pergi meninggalkanku sendirian di dapur. Air keran terus mengalir, membasahi tanganku yang mulai terasa mati rasa. Aku mematikan keran, lalu bersandar pada meja. Dadaku terasa sesak, bukan hanya karena emosi, tapi juga karena nyeri yang kembali datang. Aku membuka laci paling bawah dan mengambil botol obat kecil itu. Tanganku gemetar saat menuangkan satu tablet ke telapak tangan. Beberapa bulan lalu, dokter mengatakan aku harus mengurangi aktivitas berat, menghindari stres, menjaga pola istirahat. Aku hampir tertawa saat mengingatnya. Istirahat? Di rumah ini, bahkan duduk terlalu lama bisa dianggap malas. Siang itu, aku mulai membersihkan gudang seperti yang diperintahkan. Debu beterbangan ketika aku menggeser kardus-kardus lama. Batu kecil tak bisa kutahan. Keringat bercampur debu membuat wajahku lengket. Tiba-tiba pandanganku sedikit berkunang. Aku berpegangan pada dinding, mencoba menenangkan diri. Lina, panggil Bu Ratna dari depan rumah. Sudah selesai belum? Sedang saya rapikan, Bu, jawabku dengan suara berusaha stabil. Kamu ini lambat sekali. Aku kembali mengangkat kardus terakhir. Di dalamnya ada beberapa peralatan dapur lama. Salah satunya cetakan kue. Nindi dulu pintar sekali bikin bolu pandan. Terdengar suara Bu Ratna mendekat. Kuenya lembut. Tidak bantat seperti punyamu waktu itu. Aku terdiam. Belajar lagi. Jangan cepat puas. Aku hanya mengangguk. Menjelang sore, tubuhku terasa benar-benar lelah. Sendi lututku seperti tak kuat menopang. Aku duduk sebentar di lantai gudang, mencoba mengatur napas. Dalam diam, air mata menetes tanpa suara. Aku bukan tak ingin membalas. Bukan tak ingin membela diri. Tapi setiap kali membuka mulut, yang terlintas hanya wajah Raka. Ia sudah cukup terbebani oleh kegagalan usahanya. Aku tak ingin menjadi alasan pertengkaran antara dirinya dan ibunya. Malamnya, saat kami makan bersama, Bu Ratna kembali mengomentari lauk yang kubuat. Asinnya tidak rata. Raka menghela napas pelan. Sudah cukup, Bu. Cukup bagaimana? Kamu ini suami, harusnya membimbing istrimu. Aku memandang Raka. Ada kelelahan di matanya.
Aku tidak apa-apa, kataku pelan. Ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Setelah semua pekerjaan selesai, aku masuk kamar lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang, memijat pergelangan tanganku yang terasa panas. Raka masuk beberapa menit kemudian. Ibu memang keras, katanya lirih, tapi beliau hanya ingin yang terbaik. Aku tersenyum tipis. Aku mengerti. Ia memegang tanganku. Kamu kuat, kan? Pertanyaan itu membuat dadaku terasa aneh. Kuat? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, setiap hari rasanya seperti berjalan di atas kaca tipis. Berusaha tidak pecah. Berusaha tidak melukai siapapun. Termasuk diriku sendiri. Saat lampu dimatikan, aku memandang langit-langit dalam gelap. Tubuhku berdenyut pelan. Nyeri itu tak pernah benar-benar pergi. Dan untuk pertama kalinya, muncul satu pertanyaan kecil yang membuatku takut. Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Pagi itu hujan turun sejak dini hari. Namanya terus disebut, seolah tak pernah benar-benar pergi dari rumah ini. Nindi. Bahkan ketika hujan meredam suara dunia luar, nama itu tetap menggema di dalam kepalaku. Aku berdiri di dapur sambil mengaduk bubur ayam yang kumasak untuk sarapan. Uap panas naik perlahan, membasahi wajahku yang sejak tadi terasa pucat. Pergelangan tanganku kembali berdenyut. Rasa nyeri itu kini seperti teman setia yang selalu hadir tanpa diundang. Suara langkah sandal terdengar mendekat. Kamu tahu tidak, ucap Bu Ratna tanpa basa-basi, kemarin saya bertemu ibunya Nindi di pasar. Tanganku berhenti sesaat. Oh ya, Bu, jawabku pelan. Iya, katanya sekarang usaha cateringnya makin besar. Pesanannya sampai keluar kota. Ia terkekeh kecil. Memang anak itu dari kecil sudah dididik mandiri. Bisa bantu ibunya. Tidak manja. Aku menunduk, melanjutkan adukan yang mulai mengental. Raka dulu kelihatan cocok sekali dengannya. Lanjutnya, kalau saja waktu itu tidak ada kamu. Kalimatnya menggantung. Tak perlu dilanjutkan, aku sudah mengerti maksudnya. Raka masuk ke dapur dengan wajah mengantuk. Rambutnya sedikit basah karena baru saja berwudu. Pagi, sapanya ringan. Pagi, jawabku. Bu Ratna menoleh pada anaknya. Kamu ingat Nindi? Kemarin ibu bertemu dia. Raka terdiam sesaat. Oh. Hidupnya sekarang mapan sekali. Suaminya pengusaha bahan bangunan. Rumahnya besar. Aku menaruh mangkuk bubur di meja, berusaha tidak menjatuhkannya karena jari-jariku mulai terasa kebas. Semoga dia bahagia, jawab Raka singkat. Harusnya kamu yang bahagia seperti itu, sahut Bu Ratna. Suasana mendadak sunyi. Aku duduk di kursi, menatap mangkuk di depanku. Bubur itu tampak lembut, tapi perutku terasa mual. Nafsu makanku berkurang akhir-akhir ini. Tubuhku seperti menolak apapun yang masuk. Nasinya lembek, komentar Bu Ratna setelah mencicipi. Itu bubur, Bu, jawab Raka pelan. Ya tetap saja harus pas kekentalannya. Aku tersenyum kecil, meski dadaku terasa sesak. Setelah Raka berangkat, aku membereskan dapur dengan gerakan lebih lambat dari biasanya. Hujan masih turun, membuat suasana rumah terasa lebih dingin. Entah kenapa, setiap kali hujan, kenangan lama selalu datang tanpa diminta. Beberapa tahun lalu, sebelum menikah, aku duduk di ruang praktik seorang dokter dengan tangan gemetar. Penyakit ini tidak terlihat dari luar, kata dokter itu dengan suara tenang. Autoimun. Tubuh Anda menyerang dirinya sendiri. Gejalanya bisa berupa nyeri sendi, kelelahan ekstrim, ruam, bahkan gangguan organ dalam. Aku ingat bagaimana ruang itu terasa menyempit. Apakah bisa sembuh? Tanyaku waktu itu. Kita bisa mengendalikan. Tapi Anda harus menjaga pola hidup. Hindari stres berat. Istirahat cukup. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku mengangguk waktu itu, berjanji pada diri sendiri untuk berhati-hati. Namun hidup tak selalu memberi ruang untuk berhati-hati. Suara batu kecilku kembali membawaku ke dapur hari ini. Aku bersandar pada meja, memijat pelipis. Pandanganku sempat berkunang. Lina, panggil Bu Ratna dari ruang tamu. Tehnya kurang manis.
Aku segera mengambil gelas itu dan menambahkan gula. Tanganku gemetar ketika mengaduk. "Kamu ini kenapa sih? Dari tadi terlihat lemas," katanya menatapku tajam. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin kurang tidur." "Jangan cari alasan. Perempuan itu harus kuat. Apalagi sudah jadi istri orang." Aku mengangguk pelan. Menjelang siang, hujan mereda. Aku menjemur pakaian di halaman belakang. Angin dingin menyentuh kulitku yang mulai terasa sensitif. Di pergelangan tanganku muncul kemerahan tipis, tanda yang sudah tak asing lagi. Aku cepat-cepat menutupinya dengan lengan baju panjang. Dari jendela, aku bisa melihat Bu Ratna berbincang dengan tetangga. Anak zaman sekarang itu tidak seperti dulu. Kudengar suaranya samar. Nindi itu sopan, tahu cara menghormati orang tua. Aku menelan ludah. Setiap kali nama itu disebut, rasanya seperti dibandingkan secara terang-terangan. Seolah aku hanya bayangan yang tak pernah cukup jelas. Sore harinya, Raka pulang lebih awal. Wajahnya terlihat murung. "Bagaimana hari ini?" tanyaku hati-hati. Ia duduk di kursi ruang tengah, menunduk. Belum ada pesanan masuk. Modal makin menipis. Hatiku terenyuh. Aku duduk di sampingnya. "Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja. Aku percaya kamu bisa." Ia tersenyum tipis. "Kadang aku merasa gagal." "Jangan bilang begitu." Belum sempat percakapan kami berlanjut, Bu Ratna masuk dari dapur. "Usahamu bagaimana?" tanyanya langsung. Raka terdiam. "Kamu harusnya dulu menerima tawaran kerja dari pamannya Nindi," lanjutnya. "Sudah jelas jalurnya." Raka menghela napas. "Bu, tolong jangan bawa-bawa dia lagi." "Apa salahnya?" Ibu hanya mengingatkan. Aku menatap Raka. Ada rasa tertekan yang ia sembunyikan. Malam itu, setelah makan malam selesai, aku masuk kamar lebih dulu. Tubuhku benar-benar terasa lelah. Aku duduk di tepi ranjang, membuka laci kecil di meja samping. Di dalamnya ada amplop berisi hasil tabunganku selama ini. Uang yang kusisihkan sedikit demi sedikit dari belanja harian. Aku menatapnya lama. Aku ingin membantu Raka. Ingin membuatnya merasa tidak sendirian. Tapi aku juga tahu, untuk terus bekerja seperti ini, tubuhku harus kuat. Dan akhir-akhir ini, kekuatanku mulai menipis. Raka masuk ke kamar dengan langkah pelan. "Ibu memang terlalu sering membandingkan," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Aku tidak apa-apa. Kamu pasti sakit hati." Aku tersenyum. "Aku hanya ingin kamu bahagia." Ia memegang tanganku. "Kamu lebih dari cukup, Lina." Kata-kata itu membuat mataku terasa panas. Namun saat ia terlelap, aku kembali merasakan nyeri di dada. Bukan hanya karena emosi, tapi juga karena tubuhku yang mulai menolak kompromi. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Di luar, suara hujan kembali turun pelan. Dan di dalam rumah yang terlihat utuh ini, aku menyadari satu hal yang makin jelas setiap hari. Nama yang terus disebut itu bukan sekadar kenangan. Ia adalah bayangan yang sengaja dipelihara. Dan aku, hanyalah seseorang yang terus berusaha berdiri di bawah bayangan itu tanpa pernah benar-benar terlihat. Pagi itu tubuhku terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Bukan sekadar lelah. Rasanya seperti ada sesuatu di dalam diriku yang perlahan memudar. Aku duduk di tepi ranjang beberapa detik lebih lama dari biasanya, menatap jendela yang masih tertutup. Cahaya matahari belum masuk, tapi rasa nyeri di sendiku sudah lebih dulu menyapa. Aku berdiri perlahan. Langkah pertama selalu yang paling sulit. Di dapur, aku mulai menyiapkan sarapan seperti biasa. Gerakanku tidak secepat dulu. Setiap memotong bawang, ada sensasi perih yang menjalar hingga ke siku. Saat mengangkat wajan, bahuku terasa seperti tertarik. Namun aku tetap melanjutkan. Rutinitas adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih berguna. "Kenapa lama sekali?" Suara Bu Ratna terdengar dari ruang tengah. "Sebentar lagi, Bu," jawabku. Aku mempercepat gerakan, meski jantungku berdebar tidak nyaman. Keringat mulai muncul di pelipis, padahal api kompor belum terlalu panas. Setelah sarapan selesai dan Raka berangkat kerja, aku membereskan rumah seperti biasa. Menyapu ruang tamu, mengepel lantai,
membersihkan kamar mandi. Saat membungkuk terlalu lama, kepalaku berkunang. Aku harus berhenti. Aku duduk di lantai, menahan napas. Tidak, aku tak bisa terus seperti ini. Siang itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama menunda, aku memutuskan keluar rumah sendirian tanpa memberi banyak penjelasan. Saya ke pasar sebentar. Bu, kataku singkat. Jangan lama-lama. Masih banyak kerjaan, sahutnya tanpa menoleh. Aku berjalan pelan menyusuri jalan menuju klinik kecil yang pernah kukunjungi dulu. Bangunan itu tidak berubah. Cat dindingnya masih putih pucat dengan papan nama sederhana. Tanganku gemetar saat mendorong pintu. Beberapa menit kemudian, aku duduk di hadapan dokter yang sama seperti beberapa tahun lalu. Wajahnya masih tenang, tatapannya penuh perhatian. Sudah lama tidak kontrol, katanya setelah membaca catatanku. Aku tersenyum lemah. Saya merasa masih bisa menahan. Ia menghela napas pelan. Autoimun bukan penyakit yang bisa Anda abaikan. Gejalanya bisa memburuk jika tubuh terus dipaksa. Aku menunduk. Apa Anda sering merasa lelah berlebihan? Nyeri sendi? Ruam? Aku mengangguk. Bagaimana dengan stres? Pertanyaan itu membuatku terdiam lebih lama. Saya baik-baik saja, jawabku akhirnya. Dokter itu menatapku sejenak, seolah tahu aku tidak sepenuhnya jujur. Tekanan emosional bisa memperburuk kondisi ini, katanya pelan. Anda perlu istirahat cukup. Hindari beban berlebihan. Kalau tidak, organ dalam bisa ikut terdampak. Dadaku terasa sesak mendengar kalimat itu. Apakah kondisinya memburuk? Tanyaku lirih. Kita perlu pemeriksaan lanjutan. Tapi dari gejala yang Anda ceritakan, ada tanda peradangan meningkat. Aku menggenggam ujung tas. Apakah suami Anda tahu? Aku menggeleng. Saya tidak ingin membuatnya khawatir. Dokter itu terdiam, lalu berkata pelan, menjaga orang lain penting, tapi menjaga diri sendiri jauh lebih penting. Kalimat itu menancap di hatiku. Namun saat aku melangkah keluar dari klinik, kenyataan kembali menyergap. Aku tidak hidup sendirian. Aku adalah istri, menantu, bagian dari rumah yang menuntutku kuat setiap hari. Sore itu, aku pulang dengan langkah pelan. Bu Ratna langsung menatapku tajam. Dari mana saja? Ke pasar, Bu. Lama sekali. Rumah belum disapu ulang. Aku mengangguk tanpa bantahan. Malam harinya, Raka pulang dengan wajah muram. Ia duduk di kursi tanpa langsung berbicara. Ada apa? Tanyaku lembut. Ia mengusap wajahnya. Modal usaha hampir habis. Pesanan belum juga stabil. Hatiku terasa seperti diremas. Aku tahu betapa besar harapannya membuka usaha sendiri. Ia ingin membuktikan diri. Ingin berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku masuk kamar dan membuka laci meja kecil. Amplop berisi uang itu masih tersimpan rapi. Tabunganku selama ini. Uang yang kusisihkan sedikit demi sedikit dari belanja harian, dari menahan keinginan membeli hal kecil untuk diriku sendiri. Aku kembali ke ruang tengah dan duduk di sampingnya. Ini, kataku pelan sambil menyerahkan amplop itu. Raka menatapku bingung. Apa ini? Sedikit tabungan. Mungkin bisa membantu tambahan modal. Ia membuka amplop itu dan terdiam. Dari mana kamu dapat sebanyak ini? Aku menabung. Sejak kapan? Sudah lama. Ia memandangku dengan campuran haru dan terkejut. Kenapa tidak bilang? Aku tersenyum. Aku ingin kamu percaya diri. Kamu tidak gagal. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku erat. Kamu selalu mendukungku. Aku hanya tersenyum. Di balik senyum itu, ada rasa perih yang tak terucap. Tubuhku sebenarnya memohon istirahat. Dokter tadi siang sudah memperingatkan. Namun melihat Raka sedikit lebih bersemangat setelah menerima uang itu, aku merasa semua rasa sakitku tak seberapa. Dari arah dapur, Bu Ratna memperhatikan kami. Itu uang dari mana? Tanyanya tiba-tiba. Tabungan Lina, jawab Raka. Tabungan? Ia terdengar heran. Jangan sampai uang belanja dipakai sembarangan. Tidak, Bu, jawabku cepat. Semua kebutuhan tetap cukup.
Ia mengangguk singkat, lalu berkata, "Semoga saja usahanya berhasil. Jangan sampai sia-sia." Malam semakin larut. Aku berbaring di samping Raka yang tampak lebih tenang dari biasanya. Ia bercerita tentang rencana memperluas promosi, tentang harapan baru. Aku mendengarkannya sambil memandangi langit-langit. Setiap napas terasa sedikit berat. Setiap detak jantung seperti membawa pesan yang tak ingin kudengar. Aku tahu tubuhku memberi tanda. Aku tahu aku sedang berjalan di batas. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, ada rasa hangat kecil di hatiku. Jika pengorbananku bisa membuatnya berdiri lebih tegak, mungkin semua ini tidak sia-sia. Aku memejamkan mata perlahan. Di rumah yang penuh tuntutan ini, aku menyimpan satu rahasia besar tentang tubuhku yang perlahan melemah. Dan tak seorang pun menyadari bahwa senyum yang mereka lihat setiap hari sebenarnya sedang menahan badai yang semakin sulit kubendung. Malam itu aku hampir tidak tidur. Bukan karena suara apapun. Bukan karena pertengkaran. Melainkan karena tubuhku sendiri seperti menolak untuk tenang. Sendi-sendiku terasa panas, seolah ada bara kecil yang tertanam di dalamnya. Ketika aku memejamkan mata, rasa nyeri itu justru semakin jelas. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Langit masih gelap. Rumah masih sunyi. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, menunggu pusing yang berputar di kepalaku mereda. Tanganku meraba meja kecil di samping tempat tidur, memastikan obat itu masih ada. Aku menelannya tanpa air. Aku tak ingin suara gelas membangunkan siapapun. Di dapur, aku menyalakan lampu dan mulai menyiapkan sarapan. Hari ini aku membuat sop ayam dan perkedel kentang. Menu yang menurutku aman. Tidak terlalu berbumbu. Tidak terlalu berminyak. Tanganku sedikit gemetar saat memotong kentang. Pisau hampir saja tergelincir. Astaga, gumamku pelan. Aku berhenti sejenak, memijat pergelangan tangan yang kembali berdenyut. Sudah mulai masak. Suara Bu Ratna membuatku tersentak. "Sudah, Bu." Beliau mendekat, mengintip isi panci. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. "Jangan terlalu lembek kentangnya. Nanti hancur." "Iya, Bu." Aku mencoba fokus. Mengatur napas. Menenangkan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Raka keluar kamar beberapa menit kemudian. Wajahnya tampak sedikit lebih cerah dibanding beberapa hari lalu. "Ada kabar baik," katanya sambil duduk. Aku menoleh dengan harap. "Apa?" "Ada pesanan masuk cukup besar minggu depan." Hatiku ikut menghangat. Alhamdulillah. Bu Ratna tersenyum tipis. "Bagus kalau begitu. Jangan disia-siakan." Raka mengangguk. Namun ketika ia mencicipi sop, ekspresinya berubah samar. "Kenapa?" tanya Bu Ratna cepat. Raka ragu sesaat. "Agak hambar." Aku menunduk. Dadaku terasa seperti ditarik. "Benar kan?" Bu Ratna langsung menyahut. "Saya sudah bilang kamu ini kurang teliti. Masak saja tidak bisa pas." Aku tambahkan garam, kataku cepat, bangkit dari kursi. Tanganku gemetar saat mengambil sendok. Aku menambahkan sedikit demi sedikit, mencicipi dengan hati-hati. Padahal lidahku sendiri hampir tak bisa membedakan rasa akhir-akhir ini. Setelah sarapan selesai dan Raka berangkat, Bu Ratna tak berhenti mengomel. "Kalau kamu tidak bisa mengurus rumah dengan benar, bagaimana nanti kalau punya anak?" katanya sambil melipat kain. Aku terdiam. "Anak." Kata itu terasa jauh dan sekaligus menyakitkan. Dokter pernah berkata bahwa kondisiku bisa memengaruhi kemungkinan itu. "Aku berusaha, Bu," jawabku pelan. "Berusaha saja tidak cukup. Harus berhasil." Setiap kalimatnya seperti beban tambahan di pundakku yang sudah berat. Siang itu, aku mencuci pakaian di halaman belakang. Matahari cukup terik. Biasanya aku menyukai hangatnya sinar itu. Namun hari ini, kepalaku terasa semakin pusing. Saat mengangkat ember berisi pakaian basah, lututku mendadak lemas. Aku hampir jatuh. Tanganku cepat berpegangan pada dinding. "Napas, tenang," bisikku pada diri sendiri. Aku menunggu beberapa detik sampai pandangan yang menggelap itu perlahan kembali terang. Tidak boleh sampai terlihat lemah. Tidak boleh sampai dianggap mencari perhatian. Aku melanjutkan pekerjaan,
meski setiap gerakan terasa seperti menguras sisa tenagaku. Sore harinya, Raka pulang lebih cepat. "Lina, bisa bantu aku menghitung ulang biaya produksi?" tanyanya dengan nada penuh harap. "Tentu," jawabku. Kami duduk di meja ruang tengah dengan kertas dan pena. Ia menjelaskan rencananya, menghitung kemungkinan keuntungan. Aku mendengarkan dengan saksama, meski sesekali pandanganku kabur. "Kamu pucat," katanya tiba-tiba. "Aku baik-baik saja." "Kamu yakin?" Aku tersenyum. "Mungkin cuma kurang tidur." Ia memegang tanganku. "Jangan terlalu memaksakan diri." Kalimat itu membuatku hampir tertawa kecil dalam hati. Jika saja ia tahu. Namun aku tak ingin mengurangi semangatnya. Wajahnya tampak lebih hidup ketika berbicara tentang usaha itu. Aku tak tega meredupkan cahaya kecil yang baru saja muncul. Malam datang. Aku berdiri lebih lama di dapur karena Bu Ratna meminta lauk tambahan. Katanya menu makan malam terlalu sederhana untuk merayakan kabar baik. "Masak lagi tempe goreng. Jangan tipis-tipis," perintahnya. Tubuhku sudah terasa sangat lelah. Bahuku seperti dipikul beban tak terlihat. Saat minyak mulai panas, aku merasa ruangan berputar perlahan. Aku berpegangan pada meja. "Kenapa diam saja? Cepat sedikit," suara Bu Ratna terdengar dari ruang tengah. "Iya, Bu," jawabku, mencoba terdengar normal. Aku menyelesaikan semuanya dengan sisa tenaga yang ada. Setelah makan malam, aku membereskan dapur sendirian. Raka sudah masuk kamar lebih dulu karena harus bangun pagi. Air mengalir dari keran. Piring terakhir kubersihkan dengan gerakan lambat. Tiba-tiba rasa nyeri itu datang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya di sendi, tapi di dada. Aku berhenti, menekan tangan ke arah jantung. "Napas," bisikku lagi. Aku duduk di kursi dapur, mencoba menenangkan diri. Pandanganku berkunang. Dinding terasa menjauh. Beberapa detik kemudian, aku berhasil berdiri kembali. Aku masuk kamar dengan langkah pelan agar tak terdengar. Raka sudah tertidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya yang tenang. Di meja kecil, sisa uang tabunganku kini tinggal sedikit. Sebagian besar sudah kuberikan padanya. Aku tak menyesal. Hanya saja, tubuhku terasa semakin menipis. Aku berbaring perlahan. Lampu sudah dimatikan. Gelap menyelimuti ruangan. Nyeri itu belum pergi. Justru semakin nyata. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan yang muncul begitu jelas di benakku. Bagaimana jika suatu hari tubuhku benar-benar menyerah? Siapa yang akan mengurus semua ini? Siapa yang akan memasak, membersihkan, menjaga agar rumah ini tetap terlihat sempurna? Aku menggigit bibir agar tak menangis. Malam terasa panjang. Dan di antara napas yang semakin berat, aku menyadari satu hal yang tak bisa lagi kupungkiri. Aku semakin lelah. Bukan hanya hati, tapi juga jiwa dan raga yang terus dipaksa kuat, bahkan ketika kekuatan itu perlahan menghilang. Pagi itu udara terasa lebih pengap dari biasanya. Aku terbangun dengan jantung berdebar tidak teratur. Bukan mimpi buruk yang membangunkanku, melainkan rasa nyeri yang menjalar dari dada ke punggung, seperti simpul yang ditarik paksa. Nafasku pendek-pendek. Untuk beberapa detik, aku hanya bisa duduk memeluk diri sendiri. Tenang, aku harus tenang. Di sampingku, Raka masih terlelap. Wajahnya terlihat lebih ringan akhir-akhir ini sejak pesanan mulai berdatangan. Aku tak ingin mengganggu ketenangannya. Perlahan aku berdiri, meski lututku terasa goyah. Langkah menuju dapur pagi itu seperti menempuh jarak yang jauh. Aku menyalakan kompor. Hari ini aku ingin membuat rendang ayam dan tumis kacang panjang. Menu yang sedikit lebih rumit, tapi aku ingin semuanya terasa istimewa. Raka berencana bertemu calon pelanggan siang nanti. Aku ingin ia berangkat dengan perut kenyang dan hati senang. Minyak mulai panas. Aku memasukkan bumbu halus yang sudah kutumbuk semalam. Aroma rempah menyebar, biasanya membuatku tenang. Namun hari ini, bau itu justru membuat kepalaku semakin berat. Tanganku terasa panas saat memegang spatula. "Apa kamu tidak salah pilih ayam?" Suara Bu Ratna tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku menoleh cepat. "Tidak, Bu, ini yang segar." Beliau mendekat,
memperhatikan isi wajan. Warnanya kurang merah. Rendang itu harus pekat. Jangan pucat seperti ini. Masih proses, Bu. Ia mendecak pelan. Kamu ini selalu ada saja alasannya. Aku menahan napas, mencoba tetap fokus. Namun keringat sudah mengalir di pelipis meski pagi belum terlalu panas. Raka keluar kamar dengan langkah tergesa. Aku harus berangkat lebih cepat hari ini, katanya sambil duduk. Iya, sudah hampir siap, jawabku. Aku menyajikan makanan dengan hati-hati. Sendok di tanganku terasa lebih berat dari biasanya. Bu Ratna mencicipi lebih dulu. Wajahnya langsung berubah. Apa ini? Suaranya meninggi. Asinnya tidak merata. Aku terdiam. Raka ikut mencicipi. Ia tak langsung bicara. Kamu masak sambil melamun, ya? Lanjut Bu Ratna. Berapa kali ibu bilang, kalau tidak bisa masak sesuai selera suamimu, lebih baik pergi saja. Kalimat itu jatuh seperti tamparan. Dadaku terasa sesak. Aku akan perbaiki, Bu, kataku pelan. Perbaiki bagaimana? Sudah matang begini. Ia berdiri dari kursi. Masak ulang. Jangan buat anakku makan asal-asalan. Raka menatapku sekilas. Ada keraguan di matanya. Tidak usah, Bu. Aku tetap makan ini saja, katanya pelan. Kamu diam saja, bentak Bu Ratna. Istri itu harus belajar. Suasana menjadi tegang. Aku berdiri perlahan, membawa kembali piring ke dapur. Tanganku gemetar hebat sekarang. Nafasku mulai tak teratur. Masak ulang. Aku menyalakan kompor lagi. Mengambil bahan baru. Mataku terasa berat. Pandanganku sesekali kabur. Di ruang makan, suara Bu Ratna masih terdengar. Dulu Nindi tidak pernah ceroboh seperti ini. Sekali masak langsung pas. Nama itu kembali menghantam. Aku menggenggam spatula lebih erat. Jangan menangis. Jangan terlihat lemah. Minyak kembali mendesis. Aku mencoba fokus pada bumbu. Namun tubuhku mulai bereaksi berbeda. Telingaku berdengung. Jantungku berdetak cepat dan keras. Cepat sedikit. Suara itu kembali terdengar. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terasa kering. Api kompor terasa terlalu panas. Udara di dapur seperti menipis. Aku mencoba menarik napas dalam, tapi dada terasa seperti diikat. Tanganku tiba-tiba kehilangan kekuatan. Spatula terlepas dan jatuh ke lantai. Aku berpegangan pada meja. Tidak, jangan sekarang. Pandangan di depanku mulai menggelap di bagian tepi. Seperti tirai hitam yang perlahan menutup. Ada apa di sana? Tanya Bu Ratna dari luar. Aku, baik-baik, suaraku hampir tak terdengar. Kakiku terasa lemas. Aku mencoba melangkah, tapi dunia di sekelilingku berputar. Bunyi wajan mendesis semakin jauh. Suara langkah kaki mendekat. Seseorang memanggil namaku. Lina? Suara Raka terdengar cemas. Aku ingin menjawab. Namun tubuhku tak lagi menurut. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Bukan seperti malam yang perlahan turun. Melainkan seperti lampu yang dipadamkan seketika. Dan sebelum semuanya benar-benar hilang, satu pikiran melintas di kepalaku. Maafkan aku, karena tidak cukup kuat. Suara pertama yang kudengar bukanlah namaku. Melainkan suara panik yang terdengar asing di telingaku sendiri. Lina, Lina. Itu suara Raka. Namun rasanya seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Tubuhku terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena tak mampu bergerak. Berat karena seperti tertindih sesuatu yang tak terlihat. Aku ingin membuka mata. Aku ingin bernapas dalam. Sakit. Samar-samar aku merasakan sesuatu di pipiku. Tangan. Hangat. Bergetar. Bangun. Tolong jangan begini. Suara itu pecah. Raka jarang sekali terdengar seperti itu. Lalu suara lain, lebih tajam, lebih tinggi. Astaga. Kenapa dia? Tadi cuma masak saja. Itu Bu Ratna. Ada kepanikan dalam nadanya. Bukan marah. Bukan menyindir. Panik. Seseorang mengguncang bahuku perlahan. Air. Ambil air cepat. Langkah kaki berlari. Bunyi gelas terjatuh.
Suara kursi terseret. Aku ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Bahwa ini hanya pusing biasa. Bahwa aku akan bangun sebentar lagi dan melanjutkan masa ulang seperti yang diminta. Namun tubuhku tidak merespons. Dalam gelap itu, aku seperti terperangkap di ruang sunyi. Suara-suara di luar terdengar teredam, seperti dari balik dinding tebal. Kemudian ada sensasi dingin di wajahku. Lina, dengar aku. Nada Raka berubah menjadi putus asa. Detik terasa panjang. Aku tak tahu berapa lama waktu berlalu. 1 menit? 10? Atau lebih? Tiba-tiba ada rasa terangkat. Tubuhku seperti dipindahkan. Lenganku terkulai tanpa tenaga. Kepalaku bersandar pada sesuatu yang keras. Suara pintu terbuka tergesa. Angin menyentuh wajahku. Kita ke rumah sakit sekarang. Suara Raka terdengar tegas, meski bergetar. Apa perlu? Mungkin cuma pingsan biasa. Suara Bu Ratna masih terdengar tak yakin. Tidak. Lihat wajahnya, Bu. Mobil dinyalakan. Mesin menderu. Aku merasakan getaran halus di bawah tubuhku. Perjalanan terasa seperti mimpi panjang. Dalam gelap itu, kenangan-kenangan kecil melintas tanpa urutan. Dapur. Kompor. Wajah Raka saat tersenyum menerima amplop tabunganku. Suara Bu Ratna menyebut nama Nindi. Kata-kata dokter tentang stres. Dan rasa lelah yang tak pernah benar-benar pergi. Suara klakson. Rem mendadak. Cepat, tolong. Langkah kaki berlari lagi. Pintu dibuka. Suara asing berbicara cepat. Sejak kapan tidak sadar? Baru saja. Tiba-tiba jatuh di dapur. Tadi ada keluhan apa? Saya tidak tahu. Dia cuma bilang baik-baik saja. Tubuhku dipindahkan lagi. Kali ini lebih halus. Ada permukaan empuk di bawahku. Suara roda berderit. Bau antiseptik memenuhi udara. Samar-samar aku mencoba membuka mata. Cahaya putih menyilaukan. Bentuk wajah Raka muncul kabur di atas pandanganku. Lina, dengar aku, kamu di rumah sakit. Aku ingin menjawab. Bibirku terasa kering. Tenggorokanku seperti dipenuhi pasir. Tekanan darahnya turun. Suara seseorang berkata tegas. Pasang infus. Ada sensasi perih di tangan. Lalu dingin yang mengalir perlahan melalui pembuluh darahku. Aku mencoba fokus pada suara Raka. Kenapa bisa begini? Suaranya pecah. Dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Kalimat itu seperti gema di dalam kepalaku. Benar. Aku memang tidak pernah mengeluh. Karena setiap kali ingin bicara, selalu ada alasan untuk menahan. Demi Raka. Demi rumah. Demi kedamaian yang tampak dari luar. Beberapa menit atau mungkin jam berlalu. Aku tak tahu. Akhirnya, kesadaranku perlahan kembali lebih utuh. Aku membuka mata sedikit lebih lebar. Langit-langit putih. Lampu terang. Tirai hijau di samping ranjang. Rumah sakit. Raka duduk di kursi di sampingku. Kedua tangannya menggenggam tanganku erat. Matanya merah. Wajahnya pucat. Bu Ratna berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya tak lagi keras seperti biasanya. Ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di sana. Ketakutan. Lina, suara Raka pelan, nyaris berbisik. Kamu dengar aku? Aku mencoba mengangguk. Sedikit saja. Ia langsung menunduk, mencium tanganku. Jangan lakukan ini lagi, jangan bikin aku takut seperti ini. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga takut. Tapi suaraku belum keluar. Pintu ruangan terbuka. Seorang dokter masuk dengan wajah serius. Ia membawa beberapa lembar hasil pemeriksaan. Siapa keluarga pasien? Tanyanya. Saya suaminya. Jawab Raka cepat. Dokter itu mengangguk. Lalu melihatku sekilas sebelum kembali menatap Raka. Kami menemukan beberapa hal yang perlu dibicarakan. Jantungku berdebar lagi. Pasien mengalami penurunan tekanan darah drastis. Ada tanda-tanda peradangan sistemik yang cukup tinggi. Raka terlihat bingung. Maksudnya? Kami menduga ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Bu Ratna melangkah mendekat. Dokter, sebenarnya dia kenapa?
Dokter itu menatap hasil pemeriksaan sekali lagi. Kami perlu pemeriksaan lanjutan, tapi dari riwayat yang kami dapat dan kondisi saat ini, kemungkinan besar pasien sudah lama mengalami gangguan autoimun. Kata itu menggantung di udara. Autoimun. Raka menoleh cepat ke arahku. Sejak kapan? Suaranya hampir tak terdengar. Aku memejamkan mata. Rahasia yang selama ini kusimpan mulai retak. Dan untuk pertama kalinya sejak aku memasuki rumah ini sebagai menantu, semua orang terdiam bukan karena kritik, melainkan karena kebenaran yang perlahan muncul ke permukaan. Ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bukan karena pendingin udara, tapi karena kata yang baru saja diucapkan dokter menggantung berat di udara. Autoimun. Raka masih menggenggam tanganku. Pegangannya kini terasa lebih erat, seolah takut aku akan kembali menghilang jika ia melepaskan sedikit saja. Sejak kapan? Ulangnya, suaranya pecah. Aku mencoba menelan, tapi tenggorokanku kering. Dokter melanjutkan dengan suara tenang namun tegas, dari hasil pemeriksaan awal, kondisi ini tidak muncul tiba-tiba. Ada tanda peradangan kronis yang kemungkinan sudah berlangsung cukup lama. Bu Ratna terlihat bingung. Maksudnya penyakit apa itu, Dok? Dia cuma sering terlihat capek. Autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehatnya sendiri, jelas dokter. Gejalanya bisa berupa nyeri sendi, kelelahan berat, gangguan organ dalam, bahkan penurunan tekanan darah mendadak seperti tadi. Setiap kalimat itu seperti membuka lapisan yang selama ini kututup rapat. Raka menoleh padaku. Kamu tahu tentang ini? Aku memejamkan mata sebentar. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku sudah tahu sejak sebelum menikah. Suaraku akhirnya keluar, lirih dan serak. Raka membeku. Apa? Bisiknya. Bu Ratna ikut terdiam, wajahnya kehilangan warna. Aku kontrol beberapa kali. Lanjutku pelan. Dokter bilang bisa dikendalikan, asal tidak stres dan cukup istirahat. Dokter mengangguk kecil, lalu menambahkan, masalahnya, dari kondisi pasien sekarang, peradangannya meningkat. Salah satu faktor pemicu terbesar pada kasus seperti ini adalah tekanan emosional berkepanjangan dan kurang istirahat. Tekanan emosional. Kata itu terasa seperti palu yang diketuk tepat di tengah ruangan. Raka menoleh pada dokter. Maksudnya, stres bisa memperparah ini? Ya, jawab dokter mantap. Bahkan dalam beberapa kasus, stres berat bisa mempercepat kerusakan organ. Bu Ratna mundur selangkah. Tidak mungkin, gumamnya. Aku menatap langit-langit putih di atas kepalaku. Rasanya seperti menatap langit yang tak lagi punya warna. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Suara Raka kini berubah menjadi campuran marah dan hancur. Kenapa kamu simpan sendiri? Air mataku akhirnya jatuh. Aku tidak ingin kamu khawatir, jawabku. Waktu itu usahamu belum stabil. Kamu sudah cukup terbebani. Dan kamu pikir aku lebih baik kalau tidak tahu. Suaranya meninggi, lalu melemah lagi. Aku ini suamimu. Dokter menatap kami bergantian. Yang terpenting sekarang adalah penanganan. Pasien harus istirahat total. Hindari tekanan apapun. Kalau kondisi terus memburuk, bisa berdampak pada organ vital. Kata-kata itu membuat ruangan semakin sunyi. Bu Ratna menatapku lama. Tidak ada nada sindiran di wajahnya kali ini. Hanya sesuatu yang rapuh. Selama ini, kamu sakit? Tanyanya pelan. Aku mengangguk tipis. Dan kamu tetap mengerjakan semuanya? Suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak menjawab. Jawabannya sudah jelas. Raka menunduk, kedua tangannya kini menutup wajahnya sendiri. Bahunya bergetar. Aku tidak pernah tahu, katanya lirih. Aku pikir kamu cuma lelah biasa. Aku ingin menyentuhnya, tapi infus di tanganku membatasi gerakan. Dokter kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih serius. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Jantungku berdegup lebih cepat. Kondisi pasien memburuk bukan hanya karena faktor medis murni. Dari hasil wawancara singkat dan tanda-tanda yang kami lihat, tekanan mental di lingkungan rumah bisa menjadi pemicu signifikan. Bu Ratna langsung mengangkat wajahnya. Apa maksud dokter? Tanyanya. Stres berkepanjangan mempercepat respons imun yang tidak terkendali.
Jika pasien terus berada dalam tekanan emosional, pengobatan akan sulit berhasil. Kalimat itu jatuh dengan berat yang tak terbantahkan. Aku melihat wajah Bu Ratna berubah. Tatapannya tak lagi tajam. Bibirnya bergetar. Tidak mungkin, ia berbisik pada dirinya sendiri. Saya hanya ingin dia menjadi lebih baik. Air mata menggenang di matanya. Raka berdiri, berbalik menghadap ibunya. Bu, selama ini ibu tahu tidak apa yang Lina rasakan. Bu Ratna tak menjawab. Suasana di ruangan itu seperti cermin yang retak. Segala sesuatu yang selama ini disembunyikan kini terpantul jelas. Aku cuma ingin rumah ini rukun, kataku pelan. Aku tidak pernah marah, tidak pernah membantah. Karena aku takut kalau aku bicara, semuanya jadi lebih buruk. Tangis Raka pecah. Kamu menahan semua itu sendirian. Aku tersenyum lemah. Aku pikir aku kuat. Dokter menatapku penuh perhatian. Kekuatan bukan berarti harus menahan semuanya sendiri. Bu Ratna mendekat perlahan ke sisi ranjangku. Tangannya gemetar ketika menyentuh selimutku. Lina, suaranya parau. Selama ini kamu tidak pernah bilang kalau sakit. Aku menatapnya. Saya tidak ingin jadi beban, Bu. Kalimat itu seperti menghantam sesuatu di dalam dirinya. Ia terduduk di kursi. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Raka menatap ibunya dengan mata basah. Namun ia tak berkata apa-apa. Karena kenyataannya sudah berdiri jelas di hadapan kami semua. Aku berbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang semakin lemah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi bagian dari keluarga ini, tidak ada lagi perbandingan. Tidak ada lagi sindiran. Yang ada hanya penyesalan yang datang terlalu terlambat. Di antara suara mesin infus yang berdetak pelan, aku menyadari satu hal. Diam yang selama ini kupilih untuk menjaga kedamaian ternyata justru membawaku ke titik ini. Dan sekarang, semuanya tahu. Namun tubuhku sudah terlalu lelah untuk kembali seperti semula. Malam di ruang rawat terasa panjang dan sunyi. Lampu diredupkan. Hanya suara mesin infus yang berdetak pelan menemani keheningan. Tubuhku masih lemah, seolah setiap bagian enggan diajak bekerja sama. Napasku lebih teratur dibanding kemarin, tetapi ada rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Raka duduk di kursi samping ranjang sejak sore. Ia hampir tak bergerak. Tatapannya tak pernah jauh dariku, seakan takut aku akan menghilang jika ia berkedip terlalu lama. Bu Ratna pulang sebentar untuk mengambil pakaian ganti. Saat pintu kamar tertutup, ruangan menjadi lebih hening. Kamu harusnya marah padaku, kata Raka tiba-tiba. Aku menoleh pelan. Aku suamimu, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang penyakitmu. Aku tidak ingin kamu merasa gagal, jawabku pelan. Kamu sudah memikirkan banyak hal. Ia menggeleng keras. Itu bukan alasan. Aku seharusnya peka. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak pernah sengaja menyakitiku. Raka terdiam. Namun ada sesuatu di wajahnya yang belum selesai. Ia seperti ingin mengatakan hal lain, tapi tertahan. Beberapa menit kemudian, ia berdiri. Aku pulang sebentar ambil beberapa barangmu, katanya pelan. Istirahatlah. Aku mengangguk. Rumah terasa berbeda ketika Raka memasukinya malam itu. Tidak ada suara peralatan dapur. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada langkah kakiku yang biasa terdengar dari belakang. Sepi. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah sembab. Ia menatap anaknya tanpa berkata apa-apa. Bu, aku ambil beberapa pakaian Lina, ucap Raka singkat. Ia masuk ke kamar. Saat membuka laci meja kecil di samping ranjang, tangannya menyentuh sesuatu yang tidak biasa. Sebuah buku kecil bersampul coklat terselip rapi di bawah pakaian. Raka mengernyit. Ia membukanya perlahan. Itu buku tabungan. Namaku tertera di sana. Raka membalik halaman demi halaman. Tanggal-tanggal tercatat rapi. Setoran kecil. Nominal tak besar, tetapi rutin. Setiap minggu. Selama berbulan-bulan. Tangannya mulai gemetar. Di sela halaman, ada selembar kertas terlipat. Ia membukanya. Tulisan tanganku memenuhi kertas itu. Untuk Raka. Kalau suatu hari usahamu butuh tambahan, gunakan ini.
Aku tahu kamu tidak suka meminta bantuan siapapun. Tapi aku ingin kamu berdiri tanpa merasa sendiri. Maaf kalau tidak banyak. Semoga cukup untuk membuatmu percaya diri. Raka menahan napas. Dadanya terasa sesak. Ia terduduk di tepi ranjang. Buku tabungan itu masih terbuka di tangannya. Uang itu bukan hanya tabungan. Itu pengorbanan. Di luar kamar, Bu Ratna berdiri memperhatikan. Apa itu? Tanyanya pelan. Raka keluar dengan mata merah. Lina menabung untukku. Suaranya serak. Sedikit demi sedikit. Dari uang belanja. Bu Ratna terdiam. Dia sakit, tapi tetap menabung untukku. Lanjut Raka, suaranya hampir pecah. Dia menyimpan semuanya sendiri. Bu Ratna terduduk di sofa. Ya Allah. Raka menatap ibunya. Bu, selama ini Lina bekerja tanpa mengeluh. Dia bahkan mengorbankan kesehatannya untukku. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya kembali jatuh. Aku tidak tahu. Raka menggeleng pelan. Kita tidak pernah mau tahu. Kalimat itu menggantung berat di ruang tamu. Keesokan paginya, Raka kembali ke rumah sakit lebih awal. Buku tabungan itu masih ada di tangannya. Aku terbangun ketika ia duduk di sampingku. Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang ini? Tanyanya pelan sambil menunjukkan buku itu. Aku terdiam. Kamu menabung diam-diam. Untukku. Aku tersenyum lemah. Aku hanya ingin kamu berhasil. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Kenapa kamu selalu memikirkan aku, sementara kamu sendiri kesakitan? Karena kamu suamiku, jawabku sederhana. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Lina, aku ini bodoh. Aku menggeleng pelan. Tidak, kamu hanya sibuk berjuang. Pintu kamar terbuka. Bu Ratna masuk perlahan. Ia membawa termos dan buah. Tatapannya berbeda hari ini. Tidak ada ketegasan yang biasa kulihat. Yang ada hanya kerentanan. Ia mendekat ke sisi ranjangku. Lina, suaranya pelan dan bergetar. Semua ini benar? Aku mengangguk. Uang itu, untuk Raka. Iya, Bu. Bu Ratna menunduk. Tangannya meremas ujung tasnya sendiri. Kenapa kamu tidak pernah membantah saya? Tanyanya. Aku terdiam sesaat sebelum menjawab. Karena saya tidak ingin Raka berada di tengah-tengah. Tangis Bu Ratna pecah lagi. Saya selalu membandingkanmu. Saya pikir itu cara membuatmu lebih baik. Aku menatapnya dengan mata lelah. Saya hanya ingin diterima, Bu. Kalimat itu membuatnya tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia duduk, memegang tepi ranjangku. Saya salah. Untuk pertama kalinya, kata itu keluar dari bibirnya tanpa paksaan. Raka berdiri di belakang ibunya, menatap kami berdua. Dokter bilang Lina harus benar-benar bebas dari tekanan, katanya pelan. Kalau tidak, kondisinya bisa makin parah. Bu Ratna mengangguk cepat, air mata masih mengalir. Mulai sekarang, tidak ada lagi tekanan, ucapnya. Aku ingin percaya. Namun tubuhku yang terbaring lemah ini menjadi bukti bahwa luka yang terlalu lama dipendam tidak bisa hilang seketika. Mesin infus tetap berdetak pelan. Ruang putih ini menjadi saksi bahwa di balik diamku selama ini, ada pengorbanan yang tak pernah terlihat. Dan di balik kerasnya kata-kata yang pernah terlontar, kini tumbuh penyesalan yang tak bisa dihapus. Aku memejamkan mata perlahan. Bukan karena menyerah, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa rahasiaku tak lagi menjadi beban yang harus kupikul sendirian. Pagi di rumah sakit datang dengan cahaya pucat yang menyusup melalui celah tirai. Aku terbangun dengan tubuh yang masih lemah, tetapi pikiranku lebih jernih dibanding hari-hari sebelumnya. Infus masih terpasang di tangan kiriku. Setiap tetes cairan yang masuk terasa seperti pengingat bahwa tubuhku sedang diperbaiki perlahan, meski tak ada jaminan akan kembali seperti dulu. Raka tertidur dalam posisi duduk, kepalanya bersandar di sisi ranjang. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Ada garis lelah yang tak bisa disembunyikan. Aku mengangkat tangan pelan dan menyentuh rambutnya. Ia terbangun seketika. Lina, kamu sudah bangun? Suaranya serak. Aku tersenyum tipis. Iya. Ia langsung duduk tegak.
Bagaimana rasanya? Masih lemah, tapi tidak sesakit kemarin. Raka menghela napas panjang, seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Pintu kamar terbuka perlahan. Bu Ratna masuk dengan langkah hati-hati. Hari ini ia mengenakan kerudung sederhana tanpa perhiasan seperti biasanya. Wajahnya tampak lebih pucat. Ia berdiri beberapa langkah dari ranjangku, seolah ragu mendekat. "Lina," suaranya pelan. Aku menoleh. Ia menggenggam kedua tangannya sendiri, seperti anak kecil yang sedang menunggu hukuman. "Saya ingin bicara." Raka berdiri, memberi ruang. Bu Ratna mendekat perlahan, lalu duduk di kursi di sampingku. Matanya memandangku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya, tanpa penilaian. "Saya sudah banyak berpikir sejak kemarin," katanya pelan. "Setiap kata yang pernah saya ucapkan, semuanya terngiang di kepala saya." Aku diam. "Saya selalu membandingkanmu. Selalu merasa tidak puas. Saya pikir saya sedang mendidik. Saya pikir saya benar." Suaranya mulai bergetar. "Tapi ternyata, saya justru menyakitimu." Air matanya jatuh. Raka memalingkan wajah, menahan emosinya sendiri. "Saya minta maaf," lanjut Bu Ratna dengan suara pecah. "Maafkan saya, Lina. Kalau saja saya tahu kamu sakit. Kalau saja saya lebih lembut." Aku menatapnya lama. Selama ini aku membayangkan hari ketika ia meminta maaf. Aku membayangkan akan ada rasa lega yang besar. Tapi yang kurasakan sekarang justru campuran antara sedih dan kosong. "Bu," ucapku pelan, "saya tidak pernah membenci ibu." Ia terisak. "Saya hanya ingin dianggap cukup." Kalimat itu membuatnya menutup wajah dengan kedua tangan. "Saya gagal menjadi ibu yang baik," katanya di sela tangis. Raka mendekat, memegang bahu ibunya. "Bu, sekarang bukan waktunya menyalahkan diri sendiri. Kita harus fokus pada Lina." Dokter masuk beberapa saat kemudian dengan membawa hasil pemeriksaan terbaru. "Bagaimana kondisi hari ini?" tanyanya sambil melihat monitor. "Sedikit lebih baik," jawab Raka. Dokter mengangguk. "Peradangan masih tinggi, tapi sudah stabil. Namun kami harus jujur. Kondisi ini tidak bisa dianggap ringan." Bu Ratna mengangkat wajahnya yang basah air mata. "Apa yang harus kami lakukan, Dok?" "Pasien harus benar-benar dijauhkan dari tekanan emosional," jawab dokter tegas. "Ia membutuhkan lingkungan yang suportif. Tidak boleh ada stres berkepanjangan." Raka mengangguk cepat. "Kami akan lakukan apapun." Dokter menatapku. "Anda juga harus belajar mengatakan tidak. Jangan memaksakan diri." Aku tersenyum lemah. "Saya akan mencoba." Setelah dokter pergi, suasana kembali sunyi. Bu Ratna berdiri dan mendekat ke ranjangku. Tangannya menyentuh tanganku yang bebas dari infus. "Mulai sekarang, kamu tidak perlu mengerjakan semuanya sendirian," katanya pelan. "Rumah itu bukan hanya tanggung jawabmu." Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Raka duduk kembali di sampingku. "Aku akan mengatur ulang semuanya. Kita bisa tinggal terpisah kalau perlu." Bu Ratna langsung menggeleng. "Tidak. Rumah itu tetap rumah kalian. Tapi saya yang akan berubah." Ia menatapku penuh penyesalan. "Saya tidak ingin kehilanganmu sebelum sempat memperbaiki semuanya." Kata kehilangan membuat jantungku berdegup lebih cepat. Apakah kondisiku benar-benar separah itu? Aku memejamkan mata sejenak. Tubuhku masih lemah. Napasku belum sepenuhnya stabil. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian menghadapi ini. Siang itu, Raka menerima telepon dari pelanggan besar. Ia keluar ruangan sebentar untuk berbicara. Dari dalam kamar, aku mendengar suaranya yang lebih tegas dan percaya diri. Mungkin tabunganku telah memberinya dorongan awal. Bu Ratna duduk diam di kursi, memandangku. "Lina," katanya pelan, "kalau waktu bisa diputar ulang, saya ingin menarik semua kata-kata saya." Aku menatapnya dengan mata yang masih lelah. "Kita tidak bisa memutar waktu, Bu." Ia mengangguk pelan. "Tapi kita masih bisa memperbaiki hari ini." Kalimat itu keluar dari mulutku tanpa rencana. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat harapan kecil di mata Bu Ratna. Malamnya,
Saat lampu kamar kembali diredupkan, aku memandang jendela yang memantulkan bayangan diriku sendiri. Aku masih lemah, masih rapuh. Namun ada satu hal yang berubah. Penyesalan telah datang. Permintaan maaf telah diucapkan. Dan meski tidak bisa menghapus luka yang sudah terlanjur dalam, setidaknya kini aku tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Di antara detak mesin infus yang stabil, aku menyadari satu hal. Maaf memang tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi ia bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru, jika belum terlambat. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan pelan, seolah waktu pun belajar berhati-hati agar tidak kembali melukaiku. Aku masih dirawat di rumah sakit. Tubuhku belum cukup kuat untuk pulang, tetapi kondisiku perlahan menunjukkan perbaikan. Dokter mengatakan peradangan mulai mereda, meski sistem imun tubuhku tetap rapuh dan mudah tersulut oleh kelelahan maupun tekanan batin. Aku mulai belajar mendengarkan tubuhku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai istri dan menantu, aku tidak bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dapur. Aku tidak berlari kecil mengejar waktu agar semuanya tampak sempurna. Aku hanya berbaring, mengatur napas, dan membiarkan diriku beristirahat tanpa rasa bersalah. Rasa bersalah itu ternyata kebiasaan yang sulit hilang. Suatu pagi, Bu Ratna datang membawa termos sup hangat. Ia tidak lagi masuk dengan wajah tegang seperti dulu. Langkahnya pelan, penuh pertimbangan. Ibu buatkan sup ayam. Dokter bilang kamu boleh makanan ringan, katanya hati-hati. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Ia menuangkannya ke mangkuk kecil. Tangannya gemetar sedikit saat menyodorkan sendok. Kalau terlalu asin, bilang saja, katanya cepat, seolah takut aku menahan diri. Aku mencicipinya. Rasanya sederhana, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lembut. Pas. Enak, Bu. Ia terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Ada kelegaan di wajahnya. Sejak hari itu, ia datang hampir setiap pagi. Tidak lagi untuk mengawasi atau mengkritik, melainkan untuk menemani. Kadang ia hanya duduk dan membaca doa pelan. Kadang ia bercerita tentang masa mudanya yang jarang ia ungkapkan sebelumnya. Aku mulai mengenalnya sebagai manusia, bukan sekadar sosok mertua yang menuntut. Ia ternyata pernah kehilangan kesempatan mengejar pendidikan karena harus membantu orang tuanya. Ia pernah hidup dalam kekurangan yang membuatnya keras terhadap diri sendiri dan orang lain. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa perempuan harus kuat, harus tahan banting, harus bisa menelan apapun tanpa mengeluh. Mungkin itu sebabnya saya sulit melihat kamu rapuh, katanya suatu siang. Saya pikir semua perempuan memang harus begitu. Aku memandangnya lama. Tidak semua orang kuat dengan cara yang sama, Bu. Ia mengangguk, seolah menerima pelajaran yang terlambat ia pahami. Raka pun berubah. Ia mulai lebih sering berbicara denganku, bukan hanya soal pekerjaan, tetapi tentang perasaannya sendiri. Tentang ketakutannya hampir kehilangan aku. Tentang rasa bersalah karena terlalu sibuk membuktikan diri sebagai kepala keluarga, hingga tak melihat penderitaanku. Aku pikir kamu baik-baik saja karena kamu selalu tersenyum, katanya suatu malam, duduk di tepi ranjang. Senyum kadang hanya cara bertahan, jawabku pelan. Ia menggenggam tanganku. Aku tidak akan membiarkan kamu berjuang sendirian lagi. Aku percaya ia sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian, dokter mengizinkanku pulang dengan catatan ketat. Istirahat total, tidak melakukan pekerjaan berat, kontrol rutin, dan terapi untuk mengelola stres. Rumah itu terasa berbeda saat aku kembali. Dapur yang dulu menjadi medan ujianku kini sunyi. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada piring yang disorongkan dengan keluhan. Bu Ratna sudah mempekerjakan seorang asisten rumah tangga paruh waktu, sesuatu yang dulu selalu ia tolak karena dianggap pemborosan. Kesehatan kamu lebih penting daripada gengsi, katanya tegas ketika aku menatapnya heran. Ruang tamu juga berubah. Ada tanaman kecil di sudut ruangan. Tirai diganti dengan warna lebih lembut. Entah sejak kapan rumah ini mulai terasa lebih hangat. Hari-hari pertamaku di rumahku habiskan di kamar, membaca atau sekadar memandangi halaman melalui jendela. Tubuhku masih cepat lelah. Kadang sendi-sendi terasa nyeri tanpa alasan. Namun aku tidak lagi memaksakan diri bangkit hanya untuk membuktikan sesuatu. Suatu sore, Raka masuk dengan wajah cerah. Ada kabar baik, katanya,
duduk di sampingku. Apa? Kontrak kerjasama yang kemarin akhirnya disetujui. Usaha kita akan mulai produksi lebih besar bulan depan. Aku tersenyum tulus. Tabungan yang dulu kusimpan diam-diam ternyata menjadi pijakan awal yang nyata. Kini usaha itu mulai berkembang tanpa aku harus mengorbankan diriku lagi. Terima kasih, katanya pelan. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu melakukan lebih dari yang aku tahu. Malam itu, kami makan bersama di meja makan yang dulu menjadi saksi banyak ketegangan. Kali ini suasananya hening namun damai. Tidak ada komentar pedas tentang rasa makanan. Tidak ada perbandingan dengan siapapun. Bu Ratna bahkan memuji masakan asisten rumah tangga tanpa nada meremehkan. Setelah makan, ia memanggilku ke ruang keluarga. Lina, katanya pelan, ibu ingin meminta izin. Izin apa, Bu? Ibu ingin ikut mendampingimu saat terapi nanti. Kalau kamu tidak keberatan. Aku terdiam. Permintaan itu sederhana, tapi maknanya besar. Saya tidak keberatan. Ia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Hari terapi pertamaku terasa canggung. Aku belum terbiasa mengungkapkan perasaan di hadapan orang lain. Namun perlahan, aku mulai belajar mengatakan bahwa aku lelah. Bahwa aku terluka. Bahwa aku ingin dihargai tanpa harus membuktikan diri setiap saat. Bu Ratna duduk di sampingku, mendengarkan. Tidak menyela. Tidak membantah. Hanya mendengarkan. Sepulang dari sana, ia memelukku untuk pertama kalinya tanpa ragu. Pelukan itu tidak kaku, tidak terpaksa, hangat. Aku menyadari sesuatu. Penyakitku mungkin tidak akan benar-benar hilang. Autoimun adalah perjalanan panjang yang harus kuhadapi seumur hidup. Ada hari-hari ketika tubuhku akan kembali melemah. Ada masa ketika nyeri datang tanpa aba-aba. Namun kini aku tidak lagi menghadapi semuanya sendirian. Di suatu malam yang tenang, aku duduk di teras bersama Bu Ratna. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Lina, katanya pelan, kalau suatu hari saya kembali keras, tolong ingatkan saya. Aku tersenyum. Ibu juga harus mengingatkan saya kalau saya mulai terlalu memaksakan diri. Kami tertawa kecil. Suara itu terdengar ringan, sesuatu yang dulu mustahil terjadi di antara kami. Aku menatap langit yang gelap. Hidupku tidak lagi sama seperti sebelum aku pingsan di dapur. Tubuhku tidak lagi sekuat dulu. Namun hatiku justru terasa lebih utuh. Aku belajar bahwa diam bukan selalu bentuk kesabaran. Kadang ia hanya menunda luka yang lebih dalam. Aku belajar bahwa menjaga keutuhan rumah tangga tidak berarti mengorbankan diri sampai hancur. Dan aku belajar bahwa penyesalan memang menyakitkan. Tetapi perubahan yang tulus bisa menumbuhkan sesuatu yang baru. Perjalanan ini belum selesai. Masih ada rasa takut. Masih ada bayang-bayang masa lalu. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hidup hanya untuk memenuhi standar orang lain. Aku mulai hidup untuk diriku sendiri. Dan untuk keluarga yang kini benar-benar belajar arti menghargai. Namaku Alina, dan hari ini aku berdiri di dapur yang dulu menjadi saksi runtuhnya tubuhku, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk memastikan bahwa aku baik-baik saja. Sudah beberapa bulan berlalu sejak hari ketika aku pingsan di lantai dingin itu. Bekasnya masih ada di ingatan, namun tidak lagi terasa seperti luka yang terbuka. Ia kini menjadi pengingat bahwa tubuhku punya batas, dan hatiku punya hak untuk didengar. Aku tidak lagi bangun sebelum subuh karena takut dimarahi. Aku bangun karena tubuhku sudah cukup beristirahat. Pagi itu sinar matahari masuk melalui jendela dapur. Aku memotong sayuran perlahan, bukan tergesa-gesa seperti dulu. Gerakanku terukur. Jika lelah, aku berhenti. Jika pusing, aku duduk. Bu Ratna masuk dengan langkah ringan. Kamu sudah minum obat? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Sudah, Bu. Ia tersenyum kecil, lalu membantu menyiapkan meja makan. Tidak ada lagi nada perintah. Tidak ada tatapan yang menilai. Hubungan kami tidak berubah menjadi sempurna dalam semalam. Kami tetap dua perempuan dengan karakter berbeda. Kadang masih ada salah paham kecil. Namun kini kami belajar membicarakannya, bukan memendam atau melontarkan kata-kata tajam. Raka pun semakin sibuk dengan usahanya yang berkembang pesat.
Namun kesibukan itu tidak lagi menjadikannya jauh. Ia selalu menyempatkan waktu untuk menemaniku kontrol rutin ke dokter. Beberapa hari lalu, dokter mengatakan kondisiku stabil. Ini bukan kesembuhan total, katanya, tetapi kamu berada di jalur yang lebih baik. Aku tersenyum mendengar kalimat itu. Lebih baik. Bukan sempurna, bukan bebas penyakit, tapi lebih baik. Dan itu cukup. Suatu sore, Raka mengajakku duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak serius namun hangat. Aku ingin membicarakan sesuatu, katanya. Apa? Aku ingin kita pindah ke rumah kecil dekat tempat usahaku. Aku terdiam sejenak. Bukan karena keberatan, tetapi karena memahami maknanya. Kita tetap akan sering ke sini, lanjutnya cepat. Ibu setuju. Ia yang mengusulkan agar kita punya ruang sendiri. Aku menoleh ke arah Bu Ratna yang duduk di kursi dekat jendela. Ia mengangguk pelan. Kamu butuh suasana yang lebih tenang, katanya. Dan saya perlu belajar tidak bergantung pada kalian. Hatiku menghangat. Keputusan itu bukan pelarian. Ia adalah langkah baru. Beberapa minggu kemudian, kami benar-benar pindah. Rumah kecil itu sederhana, tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk kami berdua. Ada halaman mungil di depan, cukup untuk beberapa pot bunga. Hari pertama di sana, aku berdiri di ruang tengah yang masih kosong. Tidak ada bayangan bentakan. Tidak ada gema perbandingan. Hanya ketenangan. Raka memelukku dari belakang. Terima kasih sudah bertahan, bisiknya. Aku tersenyum. Aku bertahan bukan karena kuat. Aku bertahan karena berharap semuanya bisa berubah. Dan ternyata, harapan itu tidak sia-sia. Aku mulai menjalani rutinitas baru. Aku mengikuti kelas daring tentang pengelolaan stres dan kesehatan autoimun. Aku menulis jurnal setiap malam, mencatat apa yang kurasakan, bukan lagi menelannya diam-diam. Kadang tubuhku masih melemah tanpa peringatan. Sendi terasa kaku. Kepala berdenyut. Namun kini aku tidak memaksakan diri berdiri, hanya demi citra sebagai istri sempurna. Aku belajar mengatakan, aku butuh istirahat. Dan kalimat itu tidak lagi terasa seperti kegagalan. Suatu akhir pekan, Bu Ratna datang berkunjung. Ia membawa tanaman kecil sebagai hadiah pindah rumah. Supaya halamanmu tidak kosong, katanya sambil tersenyum. Kami duduk bertiga di teras, minum teh hangat. Angin sore menyentuh wajahku lembut. Aku bangga padamu, ucapnya tiba-tiba. Aku terkejut. Bangga? Iya. Kamu mengajarkan saya sesuatu yang tidak pernah saya pelajari sepanjang hidup. Aku menunggu kelanjutannya. Bahwa kekuatan bukan berarti menahan semuanya sendirian. Mataku terasa panas. Perjalanan ini tidak mudah. Ada air mata yang tak terhitung. Ada malam-malam ketika aku merasa sendirian meski berada di tengah keluarga. Ada rasa sakit yang tidak terlihat, tetapi menggerogoti dari dalam. Namun semua itu membawaku ke titik ini. Ke titik di mana aku tidak lagi takut dianggap kurang. Ke titik di mana aku memahami bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh seberapa sempurna aku memasak, atau seberapa patuh aku pada standar orang lain. Beberapa bulan kemudian, usaha Raka resmi membuka cabang kecil. Ia memintaku hadir dalam acara sederhana peresmian. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian yang nyaman, bukan untuk mengesankan siapapun. Saat ia menyampaikan sambutan, ia menyebut namaku. Semua ini tidak akan berdiri tanpa dukungan istri saya, katanya. Ia mengajarkan saya arti perjuangan dan arti menghargai. Orang-orang bertepuk tangan. Aku tidak merasa bangga karena dipuji. Aku merasa bahagia karena dihargai. Malamnya, setelah semua tamu pulang, kami duduk berdua di rumah kecil kami. Lampu ruang tengah menyala redup. Kalau waktu bisa kembali ke hari ketika kamu pingsan, kata Raka pelan, aku ingin memelukmu lebih dulu sebelum semuanya terlambat. Aku memegang tangannya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa menjaga masa depan. Aku mengangguk. Dan itulah yang kini kami lakukan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi bertahun-tahun ke depan. Penyakit ini mungkin akan kembali menguji. Hidup mungkin akan memberi tantangan baru. Namun aku tidak lagi hidup dalam ketakutan akan penilaian. Aku hidup dengan kesadaran bahwa diriku berharga,
bahkan ketika aku lemah. Aku hidup dengan keluarga yang belajar memperbaiki diri, bukan menyalahkan. Dan jika suatu hari tubuhku kembali rapuh, aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi jatuh sendirian di lantai dapur. Karena kini, di rumah kecil yang penuh ketenangan ini, aku bukan sekadar menantu yang harus memenuhi harapan. Aku adalah Alina. Seorang perempuan yang pernah hancur karena diamnya sendiri, lalu bangkit karena berani didengar. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan yang paling sunyi, sekaligus paling berarti.